Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi Yunida Putri, SE MAK, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok D akan mempresentasikan hasil pertanyaan-pertanyaan dan soal yang akan dijelaskan. Nah, soal itu tuh terkait nomor P11.1, P11.2, dan juga membuat soal terkait depresi. Nah, namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Nafisa Ari Ramadhani dengan NPM akhir 234. Sebelumnya, perkenalkan saya Dian Puspitasari dengan NPM akhir 126. Perkenalkan, nama saya Farokani Julina dengan NPM 240130100075. Nama saya Bilkis Aslia dengan akhiran NPM 366. Di mana dari soal tersebut itu sudah diketahui harga beli mesinnya itu sebesar 85.000 US dollar. Syarat pembayarannya itu 2/10, N per 30. Tanggal belinya itu 1 Mei tahun 2022 dan bayarnya itu tanggal 5 Mei tahun 2022 sehingga mendapatkan diskon. Dan diskonnya itu sebesar 2%, sehingga 2% dikali 85.000 US dollar hasilnya 1.700. Break-in-nya itu 800, instalasinya itu 3.800, nilai residunya 1.500, umur manfaat 8 tahun. Ini digunakan selama 8 bulan di tahun 2022. Dan selanjutnya untuk menjawab soal ini, pertama kita perlu menghitung biaya perolehan mesin secara akurat. Harga beli mesin adalah 85.000 US dollar, tetapi perusahaan ini tuh menerima syarat kredit 2/10, N per 30. Artinya perusahaan ini tuh akan mendapatkan diskon 2% jika melakukan pembayaran dalam 10 hari. Karena mesin dibayar pada 5 Mei 2022, di mana ini tuh masih dalam periode 10 hari dari tanggal pembelian, yaitu tanggal 1 Mei, maka perusahaan tersebut itu berhak atas diskon tersebut. Di mana diskon 2% dari 85.000 US dollar adalah 1.700. Sehingga harga beli yang sebenarnya adalah 85.000 US dollar dikurangi 1.700 US dollar, hasilnya adalah 83.300 US dollar. Setelah itu kita tambahkan biaya tambahan yang berhubungan langsung dengan pemasangan dan pengoperasian mesin, yaitu break-in atau ongkos angkut sebesar 800 US dollar dan biaya instalasi dan persiapan sebesar 3.800 US dollar. Maka total biaya perolehan mesin adalah 83.300 US dollar ditambah 800 US dollar ditambah dengan 3.800 US dollar. Maka hasilnya 87.900 US dollar. Selanjutnya, karena mesin memiliki nilai residu 1.500 US dollar, maka nilai yang dapat disusutkan adalah 87.900 tadi dikurang dengan 1.500 US dollar, maka hasilnya 86.400 US dollar. Selanjutnya, untuk menghitung yang poin A yang pertama, yaitu metode garis lurus atau straight line method tahun 2022, di mana umur manfaat mesin itu 8 tahun. Maka depresiasi per tahun yaitu 86.400 dibagi 8, hasilnya 10.800. Tapi karena mesin mulai digunakan sejak 1 Mei, hanya digunakan 8 bulan di tahun 2022, jadi depresiasi dihitung secara proporsional, yaitu 10.800 dikali 8/12, maka hasilnya 7.200. Selanjutnya yang kedua yaitu metode sum of the years digits untuk tahun 2023, di mana tadi itu sudah diketahui umur manfaatnya itu 8 tahun. Selanjutnya kita hitung jumlah tahun. Caranya itu kita mulai dari 8 tambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, itu hasilnya 36.
Berhubung tahun 2023 adalah tahun kedua, maka angka sum of the years-nya adalah 7 dan depresiasinya tahun kedua, maka rumusnya itu 7/36 dikali harga perolehan dikurangi nilai residu, maka 7/36 dikali 87.900 US dollar dikurangi 1.500 US dollar dan hasilnya itu 16.800 US dollar. Selanjutnya, yang ketiga yaitu metode double declining balance untuk tahun 2022. Di mana metode double declining balance ini tuh menggunakan tarif 2 kali dari garis lurus. Sehingga depresiasi tahun pertama rumusnya yaitu 2 dikali nilai buku awal tahun dibagi dengan umur manfaat. Sehingga dapat kita peroleh 2 dikali 87.900 US dollar dibagi 8, hasilnya itu 21.975 US dollar. Berhubung ini digunakan selama 8 bulan, maka 8/12 tahun. Dan hasilnya itu 21.975 US dollar dikali dengan 8/12, maka hasilnya yaitu 14.650 US dollar. Selanjutnya, pada poin yang B, yaitu metode depresiasi mana yang paling cocok untuk digunakan perusahaan Aladin. Karena perusahaan ini tuh masih baru dan penjualan belum maksimal, maka sebaiknya dipilih metode yang tidak terlalu membebani di awal, seperti menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Kenapa? Karena metode double declining balance dan sum of the years digits ini tuh menghasilkan beban depresiasi tinggi di awal, sehingga metode kedua ini tuh kurang cocok untuk situasi perusahaan baru. Sebaliknya, metode garis lurus atau straight line method ini tuh memberikan beban depresiasi yang stabil dan merata tiap tahun, sehingga tidak terlalu memberatkan laporan keuangan di awal-awal operasi. Jadi, metode garis lurus adalah yang paling sesuai untuk perusahaan baru yang masih membangun kapasitas penjualannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan pertanyaan P11.2 A dan B. Jadi yang A kita disuruh mencari depresiasi dengan metode straight line, dan yang B kita disuruh mencari unit of output-nya. Nah, saya akan menjelaskan yang metode straight line. Nah, di sini kita diketahui dulu ya, harga perolehannya itu sebesar 89.000 dan nilai residualnya 5.000 dan estimasi usia pakainya 7 tahun. Nah, cara menjawabnya kita mencari rumusnya. Nah, rumus straight line itu harga perolehan dikurangi nilai residu, kemudian dibagi dengan estimasi usia pakai. Nah, tadi kan sudah diketahui apa saja. Nah, jadi kita hitung 89.000 dikurangi 5.000, kemudian dibagi 7 sama dengan 12.000. Nah, kita kan ada di bulan Juni. Nah, Juni ke 1 tahun kan hanya 7 bulan. Kemudian hasilnya 12.000 tadi dikalikan dengan 7/12, hasilnya 7.000. Nah, dan yang unit of outputnya kita mencari diketahui dulu, yaitu harga perolehan, nilai residual, dan juga jumlah unit produksi. Kemudian cara menjawabnya sama, cuman beda yang diketahui saja. Jadi harga perolehan dikurangi nilai residual, kemudian dibagi dengan jumlah unit produksi. Nah, hasilnya 0,16 per unit. Nah, kita diketahui juga di 2022 itu ada 55.000. Nah, 5.000 itu hasil dari operasi per 6.000 jamnya. Itu di 2022. Nah, di 2023 itu sebesar 48.000. Nah, jadi kita setiap unitnya itu 0,16 per unitnya itu dikalikan dengan tadi yang 55.000 dengan 48.000. Nah, di 2022 kan 55.000, jadi kita kalikan dengan itu dan hasilnya 8.800. Dan di 2023 kan tadi sebesar 48.000 kan, jadi kita kalikan tersebut
dan hasilnya 7.680. Nah, pembahasan selanjutnya adalah yang C, yakni metode working hours. Jadi di sini kita akan menghitung berdasarkan jam kerjanya. Jadi di sini kan diketahui bahwa peralatannya ini mempunyai harga perolehan sebesar 89.000 euro. Lalu nilai residunya yakni 5.000 euro dan umur ekonomisnya yakni 7 tahun. Nah, rumus dari metode working hours sendiri ini adalah harga perolehannya dulu itu dikurangi dengan nilai residu dan dibagi dengan total jam kerja dalam 7 tahun itu. Jadi 89.000 euro dikurangi 5.000 euro dan dibagi 42.000 jam kerja. Lalu hasilnya ini 84.000 euro dibagi 42.000, jadinya 2 euro. Jadi per jamnya ini depresiasinya ini sebesar 2 euro. Jadi tinggal dikalikan aja. Untuk depresiasi tahun 2022 jam kerjanya ini ada 6.000 jam. Jadi 6.000 jam dikali dengan 2 euro, hasilnya 12.000 euro. Dan untuk depresiasi tahun 2023 ini jam kerjanya ada 5.500 dikali dengan 2 euro sama dengan 11.000 euro. Nah, untuk soal berikutnya ini menggunakan metode sum of the years atau jumlah angka pada tahun. Nah, jumlah angka pada tahun ini kan dalam 7 tahun. Jadi 7 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1. Jadi hasilnya yakni 28. Nah, langsung aja untuk biaya yang disusutkan ini harus dikurangi dengan nilai residunya dulu. Jadi harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, berarti 89.000 dikurangi dengan 5.000 euro, hasilnya ini 84.000 euro. Jadi langsung dimasukkan saja. Depresiasi tahun ke-1 yakni 2022 ini menggunakan fraksi 7/28 dari keseluruhan tadi, lalu dikali dengan 84.000, hasilnya 21.000 euro. Jadi depresiasi di tahun 2022 menurut metode sum of the years digit ini ada 21.000 euro. Nah, untuk depresiasi Juni tahun 2022, maka ini kan belinya di bulan Juni, jadinya harus dihitungnya itu nggak full 12 bulan, jadi cuma 7 bulan. Jadi 7/12 dikali 21 euro, 21.000 euro kan satu tahunnya 21.000. Jadi kalau 7 bulan berapa? Nah, kalau 7 bulan berarti 12.250 euro. Nah, untuk depresiasi tahun kedua atau 2023 ini full depresiasinya, jadi 12 bulan. Jadi tinggal dikalikan aja dengan 84.000 euro. Tapi bedanya dia menggunakan fraksi yang 6/28 karena dia udah masuk ke tahun kedua. Jadi 6/28 dikali 84.000. Jadi hasilnya ini 18.000 euro. Lalu yang E yakni metode double declining balance atau DDB. Nah, DDB sendiri ini menggunakan tarif DDB sendiri. Nah, jadi tarif DDB ini 2 kali 14,29% atau sama dengan 28,58%. Nah, jadi langsung kita hitung aja depresiasi tahun 2022 yakni 89.000. Nah, jadi dia ini nggak memakai harga perolehan dikurangi nilai residu, tapi based on harga perolehan aja. Jadi langsung 89.000 dikali 28,58%, lalu jangan lupa dikali dengan 7/12 karena kita belinya di bulan Juni, jadi hitungnya nggak 1 tahun. Hasilnya ini 14,838 euro. Nah, untuk menghitung nilai depresiasi tahun 2023, base-nya bukan dari harga perolehan di tahun 2022 tadi, tetapi base-nya ini berdasarkan nilai buku. Jadi nilai buku ini kan udah kita tahu kalau misalnya cara mencarinya ini harga perolehan dikurangi beban depresiasi di tahun sebelumnya. Jadi 89.000 dikurangi 14,838 tadi yang hasilnya. Jadi nilai bukunya ini 74.162 euro. Jadi depresiasi tahun 2023 ini caranya ini 162 euro ini dikali dengan 28,58% tadi. Jadi hasilnya 21,195. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan bergiliran untuk menjelaskan tentang soal yang akan saya buat. Nah, soal tersebut itu berbunyi, pada tanggal 1 Januari tahun 2020, PT Maju Jaya ini memperoleh izin usaha dalam hal pertambangan pada tahun
2020. Nah, menindaklanjuti hal tersebut, PT Maju Jaya ini mendapatkan biaya perolehan atas tambang emas sebesar 5 miliar. Nah, biaya eksplorasi yang terkait dengan penemuan sumber emas adalah 2 miliar dan biaya pengembangan itu dipatok seharga 3 miliar dan juga ada biaya reklamasinya juga sebesar 1 miliar. Nah, diketahui dari pertambangan ini tuh ada residu sebesar 500 juta. Nah, namun diketahui terdapat estimasi dalam total cadangan emas yaitu sebanyak 500 gram dan pada tahun pertama di tahun tersebut itu PT Maju Jaya itu berhasil menambang emas sebanyak 110.000 gram. Nah, adapun soal ini tuh memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama itu adalah hitung tarif depresi dari per gram emasnya. Dan yang kedua itu hitung depresi pada tahun pertama. Dan yang ketiga itu adalah hitung total biaya yang diperoleh dari depresi setelah cadangan emas itu nantinya akan habis. Nah, dari soal yang saya bacakan tadi itu dapat diketahui beberapa hal. Yang pertama itu biaya perolehan tambangnya itu sebesar 5 miliar dan biaya eksplorasi itu sebesar 2 miliar dan biaya pengembangan itu sebesar 3 miliar. Terus biaya reklamasinya itu sebesar 1 miliar dan estimasi total cadangan emas itu ada 500 gram dan estimasi nilai residunya itu 500 juta. Nah, jika kita ingin mengerjakan soalnya itu yang pertama itu harus mengetahui total biaya yang depresikan. Nah, adapun caranya itu adalah menambah biaya perolehan, kemudian dengan biaya eksplorasi, biaya pengembangan dan biaya reklamasi. Nah, keempat biaya tersebut itu ditambah jadi 5 miliar, ditambah 2 miliar, ditambah 3 miliar dan ditambah 1 miliar dan dapat kita ketahui kalau total biaya yang didepresikan itu sebesar 11 miliar. Nah, kemudian untuk mengetahui nilainya yang dapat didepresikan itu tinggal mengurangi total biaya yang kita hitung tadi yang didepresikan dengan nilai residunya. Nah, adapun 11 miliar itu nanti itu akan dikurangi dengan nilai residu sebesar 500 juta. Nah, dapat diperoleh nilai ini tuh sebesar 10 miliar 500 juta, maaf. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan. Nah, soal yang pertama itu meminta tarif depresi per gram emas kan. Jadi itu tinggal membagikan antara nilai yang dapat didepresikan dengan total cadangan emas. Nah, dapat kita ketahui kalau kan kita udah menghitung tadi nilai yang dapat didepresikan itu berapa. Hasilnya kan 10 miliar 500 juta. Nah, itu nantinya itu akan dibagi dengan estimasi total cadangan emasnya yaitu 500 gram dan dapat diketahui tarif depresi per gram emas ini adalah Rp21.000. Yang kedua itu diminta untuk menghitung depresi pada tahun pertama. Nah, diketahui kan kalau tadi itu hasil tambang pada tahun 2020 itu 110.000 gram. Nah, itu tinggal dikalikan dengan tarif depresi per gram. Kan udah kita ketahui itu depresi per gramnya dari soal nomor 1, tinggal dikalikan aja. Jadi 21.000 itu dikalikan dengan 110.000 gram. Nah, dapat diketahui kalau depresi pada tahun pertama itu sebesar 2 miliar 310 juta rupiah. Yang ketiga itu diminta untuk menghitung total biaya depresi setelah seluruh cadangan ini misalnya habis. Nah, itu tuh tinggal tarif depresi per gramnya tadi pada soal pertama itu dikali dengan total cadangan emas. Cadangan emasnya tadi itu kan diketahui pada soalnya itu 500 gram. Tinggal dikali aja. Jadi 21.000 rupiah ini dikali dengan 500 gram emas. Dan dapat diketahui kalau total biaya depresi jika seluruh cadangan habis itu 10 miliar 500 juta. Nah, sekian penjelasan dari soal-soal yang udah diberikan. Terima kasih telah menyimak videonya dan mohon maaf apabila ada salah kata dan materi yang kurang bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.